Puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kembali kita dipertemukan dalam acara sharing, praying, dan caring. Saya berharap tentunya kita semua diberikan kekuatan, kesehatan untuk bisa mengikuti acara ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dan kiranya Tuhan yang beracara di dalam acara kita. Mari sebelum kita memulai segala sesuatu, kita serahkan dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bersyukur dan bersyukur hanya kepada-Mu Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu bagi kehidupan kami, maka Engkau begitu memperhatikan kehidupan kami. Kami menyerahkan acara ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kiranya Engkau melalui Roh Kudus akan memimpin acara ini, supaya acara ini boleh menjadi berkat untuk kami yang mengikuti, baik yang saat ini live di room ini Tuhan, juga nanti siaran tunda di YouTube, dan siapapun yang menyaksikan tayangan ini boleh mendapat berkat. Terima kasih Tuhan, kami awali, kami buka acara ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di nama Tuhan, oleh karena kebaikan, kasih Tuhan bagi kehidupan kita, maka kita pada saat ini bisa dipertemukan. Ini merupakan rencana Allah yang sangat indah bagi kehidupan kita. Mungkin sebelumnya saya mohon maaf ya untuk ada background ya. Memang lagi ada saudara di sini. Baik, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita mau serahkan segala perkara kita di dalam tangan Tuhan. Sebab hanya Dialah yang sanggup memberikan pertolongan bagi kita. Di nama Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Silakan, Bro Edwin. Oke, selamat sore, shalom untuk Kak Stevi, Melisa, dan Kak Ida. Sebelum saya menyanyikan lagu segala perkara ini, saya mohon izin untuk mematikan video ya. Harapan saya supaya suara saya, audio saya dapat lebih terdengar, lebih jelas. Siap, siap. Terima kasih Kak Stevi. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, ku tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Tuhan Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat kita. Kita tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan.
dan sahabat kita. Kita tetap percaya Tuhan setia. Kita tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Allah Israel setia. Puji nama Tuhan. Tuhan kita adalah penolong yang selalu setia, memenuhi segala keperluan kita. Dan Dia selalu tak pernah gagal untuk menolong kehidupan kita. Biarlah kita selalu menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Mungkin sebelum saudara-saudara mengawali kesaksian, mungkin saya akan terlebih dulu mengawali. Saya bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan. Akhirnya selama kurang lebih 2 tahun terakhir saya bisa keluar kota. Pada kemarin pagi dadakan juga adik saya ada libur, kemudian kita bisa pergi bersama. Itu merupakan anugerah, dan Tuhan juga sudah menyertai semua dalam perjalanan, dalam pergi. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan, biarlah setiap waktu yang ada diberikan kepada kita, terutama waktu bersama dengan orang-orang yang kita kasih, keluarga kita, teman kita, sahabat kita. Biarlah itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita boleh saling berakrab ria, saling menguatkan, dan saling menopang satu sama lain. Puji Tuhan, inilah yang menjadi ucapan syukur saya. Mungkin ada yang ingin memberikan kesaksian, mungkin selama seminggu ini, ataupun mungkin kemarin atau baru tadi, silakan. Mungkin masih hangat, silakan bisa di-share. Oh, Kak Ida keluar ya. Mungkin jaringannya agak kurang bagus. Kak Reni, mungkin apakah ada kesaksian yang bisa di-share, Kak Reni? Belum. Halo, Kak Reni. Belum. Belum ada ya. Gimana kabarnya Kak Reni, sehat ya? Puji Tuhan, Puji sehat. Tuhan. Ya, Kak Reni selalu sehat ya, dan terus dipakai Tuhan. Ini dinantikan Kak renungan-renungannya Kak. Baik, kalau Aku belum ada yang Edwin Aku dia ada. mau bersaksi. Aku ada kesaksian. Oke, silakan Bro. Oke, puji Tuhan. Setelah hampir 1,5 tahun, aku akhirnya bisa ke gereja bareng sama istriku. Maret 2020, aku sama istriku bertengkar. Aku nggak bisa ceritain apa itu, sehingga akhirnya dia pulang ke Kediri, ke rumahnya asalnya. Aku melakukan kesalahan, tapi yang pasti bukan karena orang ketiga ya, cuman karena ya konflik rumah tangga aja. Soal prinsip, aku mengeluarkan kalimat yang menyakiti dia. Kami berbeda prinsip mengenai sesuatu hal, sehingga dia marah, sehingga dia bawa anak kita pulang ke Kediri. Selama pergumulan saat aku tetap berdoa, aku tetap percaya, walaupun aku setelah pandemi itu ya, aku ingat ya waktu itu Maret belum pandemi, jadi persis 2 minggu sebelum pandemi lah, atau 1 minggu begitu ada PSBB pertama kali pokoknya. Untungnya dia sudah pulang dulu sebelum PSBB itu, dia sudah pulang ke Kediri. Jadi praktis aku baru bisa nemui dia itu, aku ingat tanggal 24 Juli 2020. Itu pertemuan pertamaku, itu hari ulang tahun pernikahanku. Aku pulang ke Kediri nyusul dia aku ajak pulang kembali ke Surabaya, dia tetap tidak mau, dia masih terluka. Dari situ perjuanganku, aku selalu tiap bulan pulang ke Kediri. Setiap kali aku bawa dalam doa pergumulanku, aku minta maaf ke Tuhan Yesus karena perkataanku menyakiti dia. Selama pergumulanku, aku ingat satu hal sih. Aku ingat 2 hal yang dalam pergumulanku itu. Pertama, aku punya iman kalau keluargaku pernikahan pasti diberikan Tuhan Yesus. Cuman 2 hal aku ingat. Pertama, walaupun pada saat itu sering kali aku ditolak sama dia, diusir, ngapain kamu kesini, pulang aja, segala macam. Aku tetap berdoa.
Walaupun sebelum ke rumahnya aku berdoa, tapi saat aku datang ke rumahnya mendapatkan perlakuan yang buruk, aku tidak pernah menghentikan doaku. Karena aku ingat Tuhan Yesus bilang, jangan pernah jemu berdoa, jangan pernah jemu-jemu untuk berdoa. Yang perumpamaan hakim yang lalim itu akan ada janda yang minta tolong sama hakim yang lalim, tapi kan ditolak terus. Tapi akhirnya lama-lama hakimnya kan nolong itu. Nah itu yang tak ingat, aku selalu berdoa. Tidak pernah sekalipun aku nggak berdoa, setiap hari. Itu yang pertama. Yang kedua, aku ingat waktu Tuhan itu bukan waktuku. Jadi aku ingat Bunda Maria kan pernah waktu di pernikahan di Kana kan minta Tuhan Yesus tolong buat mujizat lah. Tuhan Yesus kan bilang, waktuku itu bukan waktumu. Sekarang ini bukan waktuku, intinya bilang seperti itu. Jadi itu aku ingat, aku nggak bisa maksa Tuhan. Aku nggak bisa mendeadline Tuhan 3 bulan kalau doa aku nggak dikabulkan, aku nggak mau doa. Aku nggak seperti itu. Setiap malam aku doa, setiap saat aku doa. Dan tadi pagi aku nggak ada pikiran ke gereja. Aku pernah ngomong sih, aku ke gereja, dia tetap nggak mau. Ya udah, aku tadi pagi jam 9 berangkat ke gereja. Aku nggak ada pikiran apa-apa, aku cuma berdoa. Sebelum ibadah dimulai, Tuhan, aku tetap merindukan istriku dan anakku bisa ke gereja bareng aku. Mesbah keluargaku, Tuhan, dibangun lagi. Puji Tuhan, istri anakku datang. Jadi aku kaget, wah, aku senang sekali hari ini pertama kalinya. Jadi setelah 1,5 tahun, aku bisa sama istriku duduk satu meja, duduk satu bangku di gereja. Itu mujizat Tuhan. Jadi aku pesan ke teman-teman sekalian, apapun pergumulan, selama itu baik, selama itu niat tulus kita untuk melakukan hal yang baik, apapun itu doa pasti dikabulkan. Cuman yang pasti yaitu nunggu waktunya Tuhan. Itu aja. Itu aja kesaksian dariku, Stevi. Terima kasih kesempatannya. Puji Tuhan ya. Jadi itulah ujian kasih yang sesungguhnya. Ya. Maaf Stevi, aku potong. Kamu kan tahu sendiri kan doa aku apa kamu? Stevi, aku minta doain keluarga aku bersatu. Aku pernah gitu kan, Stevi, ngomong ke kamu kan? Baik. Ya, sekarang aku buka sekarang. Seperti itu. Thank you, Stevi. Jadi itulah memang ujian kasih di dalam setiap rumah tangga. Saya sendiri memang belum pernah masuk dalam nikah ya, karena memang belum menikah. Tapi yang saya ingat pesan dari almarhum gembala saya juga, ketika 2 orang memutuskan untuk masuk di dalam sebuah pernikahan, yang harus disiapkan adalah segudang permohonan maaf atau pengampunan. Jadi harus disiapkan segudang. Kalau gudangnya sudah penuh, tambah lagi gudang yang lain. Jadi artinya namanya pengampunan, kasih, itu pasti akan selalu memulihkan keadaan kita. Dan ketika nikah itu sudah dipulihkan, maka akan ada anggur baru, sukacita yang baru. Saya terus berdoa untuk Edwin dan keluarga, kiranya nikah kalian makin dipersatukan, makin dipakai untuk memuliakan nama Tuhan ya. Amin, amin. Terima kasih, Stevi. Baik, kita akan melanjutkan pujian kita. Pujian yang kedua, silakan Bu Edwin. Oke, sekali lagi Kak Stevi, Kak Reni, Melisa, aku izin untuk stop video ya, maksudnya stop, biar audionya lebih maksimal lagi. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya.
bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Puji nama Tuhan. Biarlah kita senantiasa berbahagia dan senantiasa memuji Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan segera masuk dalam renungan firman Tuhan. Mari kita terlebih dulu berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami sudah men-sharingkan kesaksian hidup kami yang kami yakin akan sangat memberkati kami. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kami, kehidupan kami, boleh semakin teguh di dalam rencana-Mu, di dalam kehidupan kami. Apapun kehidupan kami, baik kami yang tidak menikah, baik saudara-saudara kami yang menikah, kami percaya Tuhan, ketika kami senantiasa berharap hanya kepada-Mu, maka ujian boleh datang, tetapi kami boleh senantiasa teguh di dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana-Mu pasti yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami akan menyambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami siapkan diri kami untuk menerima firman-Mu. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan ya. Tema renungan firman kali ini adalah mengenai teguh di dalam rencana Allah. Renungan ini bisa kita baca ayatnya di dalam Roma 8 mulai ayat 22 sampai 30, tetapi kita akan fokus pada satu ayat. Kita akan fokus di ayat 28, sebuah ayat yang sudah sangat populer. Tentunya mungkin beberapa kita juga sudah hafal dengan ayat ini. Silakan Bro Edwin bisa membaca dalam Roma 8 ayat 28. Baik, pembacaan kita pada sore hari ini di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Amin. Ketika kita mendengar ayat ini, kita sangat bersyukur ya, kita sangat berbahagia. Apalagi kalau kita disebutkan sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tetapi bagaimana jika kita adalah orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan?
kita pasti akan merusak orang lain. Dan memang merusak itu jauh lebih mudah daripada membangun. Tetapi itulah yang sangat sukar, yaitu untuk membangun. Merusak jauh lebih mudah. Tetapi kita melihat bagaimana Allah di dalam rancangannya sungguh teramat mulia ya. Dia telah menjadikan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, di dalam rupa dan gambar Allah sendiri. Tetapi sayang sekali, manusia lebih memilih untuk berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Artinya, gambar Allah itu di dalam manusia sudah mulai rusak. Itu bisa kita temukan dalam Roma 3 ayat 23. Bisa dibaca, Bro Edwin, Roma 3 ayat 23. Baik, Roma 3 ayat 23. Ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, puji Tuhan. Kalau sudah hilang kemuliaan Allah, bagaimana? Apakah kita bisa memulihkan gambar diri kita sendiri? Tentunya pasti tidak bisa. Hanya ada satu yang bisa, yaitu karya daripada Juru Selamat kita. Itulah yang dapat memulihkan kehidupan kita, memulihkan gambar Allah, citra diri Allah itu di dalam diri kita. Dalam proses pembentukan ini, Allah memakai segala sesuatu, baik hal-hal yang jasmani maupun proses rohani yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan Allah memakai penderitaan alamiah. Satu contoh misalnya kesakitan dalam mengandung, kemudian juga proses bersalin di dalam diri para ibu. Kita bisa temukan itu dalam Roma 8 ayat 22. Firman Tuhan juga menyaksikan bahwa Hawa melahirkan Kain atas pertolongan Tuhan dalam Kejadian 4 ayat yang pertama. Kita percaya juga kerja yang dijalani oleh para pria dewasa dengan bersusah payah mulai dari Adam itu juga menjadi alat pembentukan di tangan Tuhan. Bahkan saudara-saudaraku, Tuhan memakai kelemahan-kelemahan yang ada pada kita di dalam Roma 8 ayat 26. Kata kelemahan itu dalam bahasa Yunani adalah asthenia, yang artinya adalah tanpa tenaga, kelemahan, penyakit, disabilitas yang membuat kita harus tergantung kepada orang lain. Dan Yesus mempedulikan kelemahan-kelemahan itu. Ia bersimpati atas kesakitan dan kelemahan tubuh kita. Dalam Ibrani 4 ayat 15-16, bahkan Yesus menanggung segala sakit penyakit kita. Matius 8 ayat 17 dikatakan, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Tentu masih ada pertanyaan yang tersisa. Bukankah kita yang percaya sudah menerima keselamatan yang sempurna? Kita mungkin bertanya, lalu di mana janji-janji keselamatan itu? Ya, benar. Kita memang sudah diselamatkan oleh iman. Tapi kita diselamatkan dalam pengharapan. Dan pengharapan itu adalah sesuatu yang masih dinantikan di masa depan. Itu bisa kita lihat dalam Roma 8 ayat 24-25. Bisa dibaca, Bro Edwin. Atau Kak Reni bisa membaca Kak Reni. Roma 8 ayat 24-25. Bisa Kak Reni? Oke, Bro Edwin aja. Maaf, nggak bisa. Gak ada kitab ya? Oh, dipakai ya HP-nya. Oke, Kak. Oke. Maaf, Oke, Kak. Stevi. Silakan, Bro Edwin. Roma 8 ayat 24 dan 25. Ayat 24 dan 25 ya. Roma 8 ayat 24 dan 25. Sebab kita diselamatkan dalam
Sebab sebagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Amin. Amin. Jadi sesungguhnya kepenuhan daripada keselamatan itu baru kita terima saat Tuhan Yesus datang kembali untuk kali yang kedua. Itu sebabnya di sini ditekankan, baiklah kita menantikannya dengan tekun. Jangan sampai kita undur, bahkan berbalik dari kasih Tuhan. Itu sebabnya kita patut memiliki kesadaran dan pengetahuan bahwa sekarang Allah sedang bekerja dalam semua pengalaman hidup kita dan memakai itu semua untuk kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Tetapi kebaikan di sini tidak semata melepaskan kita dari penderitaan, kemudian hidup kita menjadi baik-baik saja, baik-baik terus, dan menjadikan keadaan kita sejahtera. Tetapi yang patut dipikirkan adalah, yang terutama adalah bahwa Allah sesungguhnya sedang membentuk kita kembali menjadi serupa dan segambar dengan anaknya Yesus Kristus, justru melalui proses kehidupan kita. Mungkin itu bisa sangat tidak enak buat kehidupan kita. Tapi yakinlah, itu semua adalah proses Allah untuk mengembalikan gambar diri Allah yang ada di dalam diri kita yang sudah rusak oleh karena dosa. Sebab Dia sudah datang untuk menyelamatkan, mengampuni segala dosa-dosa kita, sehingga kita melalui pertolongan Roh Kudus, melalui pertolongan firman-Nya, kita dapat dipulihkan kembali untuk kita boleh menjadi serupa dengan Dia. Puji Tuhan. Inilah renungan firman Tuhan yang bisa saya sharingkan. Semoga ini menjadi berkat buat kita sekalian. Mari kita akan mencoba men-sharingkan, kira-kira adakah pengalaman kita yang benar-benar kita rasakan. Inilah satu proses pembentukan kehidupan kita, dan kita merasakan inilah titik balik dari kebangkitan kita. Mungkin ada yang mau men-sharingkan? Kak Fandi Wangkar, selamat bergabung Kak Fandi. Apakah ada pengalaman Kak Fandi mengenai tentang keteguhan dalam rencana Allah, mengenai bagaimana kita tetap teguh dalam proses pemulihan gambar diri Allah bagi kita. Tekun berdoa itu yang memperteguh rencana Allah ya dalam hidup kita ya. Dan memang benar, melalui doa itu kan sebuah komunikasi ya Mel, antara kita dengan Tuhan ya. Doa itu kan merupakan komunikasi, seperti kita mengobrol dengan orang tua kita. Ada unek-unek apa kita bisa salurkan ya. Dan memang itulah Tuhan akan menjawab segala doa-doa kita. Ya, memang nggak boleh menyerah. Biar Tuhan yang menolong ya. Nyatakan kehendaknya dalam kehidupan kita. Itu tadi yang dinamakan dengan keteguhan ya, yang didapat dari ketekunan kita di dalam mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi rencana Allah di dalam kehidupan kita. Terima kasih Melisa untuk sharingnya. Mungkin saya ke Kak Reni. Kak Reni, apakah ada satu pengalaman nih yang benar-benar merupakan sebuah ujian di dalam kehidupan Kak Reni, yang sampai itu bisa, melalui kejadian itu kita bisa bangkit daripada keterpurukan kita. Mungkin kita sudah melakukan kesalahan, melalui teguran itu, melalui ujian itu, kita bisa kembali kepada Tuhan. Mungkin ada Kak Reni, silakan bisa di-sharing. Ya, shalom semuanya. Shalom. Iya, bicara dengan mengenai teguh apa ya tadi teguh dalam rencana Allah. Iya, teguh dalam dalam rencana Allah.
Nah, itu saya alami sendiri dalam kehidupan saya selama sudah berpuluh tahun ya, boleh dibilang. Semenjak saya mengalami kebutaan sampai sekarang ini, banyak sekali liku-liku yang harus saya jalani sampai saya mengalami dan merasakan keteguhan. Jadi sampai saya bisa teguh di dalam Tuhan hingga saat ini. Jadi hanya karena kuasa Tuhanlah yang bisa membuat saya seperti saya sekarang ini. Kalau dulu saya tahun-tahun saya tidak bisa terima diri saya sebagai disabilitas karena saya lahir normal, melihat dengan sempurna ya, sampai umur saya 19 tahun. Karena satu penyakit saya diizinkan Tuhan menjadi tunanetra. Nah, di situ saya tidak bisa menerima diri karena dari tadinya melihat tiba-tiba tidak bisa melihat, gelap semuanya, itu peralihan yang sangat-sangat sulit. Proses yang sangat tidak mudah ya. Iya, sangat-sangat sulit bisa diterima dengan secara manusiawi lah. Jadi tapi ya disitulah karena Ya, silakan. Tapi disitulah Tuhan memproses keimanan saya. Saya menjalani hidup di dalam kegelapan dan saya sampai bertahun-tahun mengurung diri di rumah, tidak melakukan apapun. Oh, cukup lama ya mengurung dirinya ya? Lama sekali, tidak bisa terima diri. Dan waktu itu saya kejadian itu kan, saya baru merantau dari Sumatera, dari Tapanuli, tiba-tiba sakit, dan saya belum tahu seperti apa di Jakarta ini tentang dunia disabilitas, dunia tunanetra, apalagi saya sama sekali nggak tahu. Benar-benar nggak Pokoknya tahu ya. Tidak tahu sama sekali. Makanya saya hanya di rumah. Waktu itu kan belum seperti sekarang ya. Punya HP, sekarang kan udah punya HP, bisa akses kemana-mana, bisa akses internet. Kalau dulu saya hanya bisa mendengar radio. Jadi saya setiap hari dengar siaran radio rohani. Nah, di situ mulai saya bertumbuh dan singkat cerita akhirnya saya bisa terima diri setelah saya mengalami Tuhan Yesus, mengalami Roh Kudus secara pribadi. Nah, jadi singkat cerita saya masuk ke yayasan belajar dunia tunanetra. Keimanan saya juga di situ dilatih juga, dan akhirnya saya benar-benar bisa menerima diri sebagai disabilitas netra. Nah, disitulah saya mulai melangkah, berpikir ke depan, bagaimana hidup saya ke depan. Akhirnya saya belajar dunia tunanetra dan sampai bisa kuliah, puji Tuhan lulus, dan setelah lulus bisa kerja. Semua saya jalani, setiap hari hidup saya jalani itu selalu
berdoa terlebih dahulu, berdoa dan berdoa. Nah, dan disitulah saya merasakan keteguhan iman, dan sampai sekarang ini saya merasa pemeliharaan Tuhan sangat-sangat nyata dalam kehidupan saya. Ya, jadi semakin saya mendalami tentang Tuhan, mendalami firman Tuhan, dan semakin saya diteguhkan gitu. Itu saja sih yang bisa saya bagikan sore hari ini. Puji Tuhan. Jadi sebelum menjadi tunanetra, berarti Kak Reni udah jadi anak Tuhan ya? Udah dari lahir, Kak? Jadi saya ini sudah dari kecil udah Kristen, tetapi yang namanya mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, mengenal Roh Kudus, itu belum, sama sekali belum. Justru saya dari kecil itu ya? rajin sekolah minggu, rajin ke gereja, rajin berdoa juga. Tapi hanya itu saja. Saya pikir itu sudah orang Kristen yang taat ya. Hanya sekedar kewajiban ya. Iya. Tetapi itulah rencana Allah supaya kita benar-benar mengenal Dia secara pribadi. Ya, diizinkan dulu kita menghadapi sesuatu yang sangat sulit atau diperhadapkan ke satu kondisi yang harus benar-benar mengadu kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan gitu loh. Ya, disitulah saya semenjak jadi saya merasakan atau mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, merasakan, mengalami Tuhan Yesus secara pribadi ya setelah saya jadi disabilitas begitu. Begitu Mas Tepi. Iya Kak Reni, terima kasih untuk kesaksiannya dan pengalamannya, sharingnya yang luar biasa. Ya, saya ke Kak Fandi ini yang sudah membuka mic. Halo Kak Fandi. Kak Fandi, apakah mau memberikan respon? Belum ya? Baik, saya sapa Pak Banuara. Selamat sore Pak Banuara, selamat bergabung. Ya, shalom, selamat sore, salam kenal. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kita. Pak, saya ingin menanyakan, apakah ada sebuah pengalaman di dalam kehidupan Pak Banu? Dari pengalaman itu justru membuat kita semakin teguh di dalam rencana Allah, semakin teguh mengetahui kehendak dan rencana Allah. Silakan mungkin bisa di-sharingkan Pak Banu. Oh ya, salam kenal juga buat rekan-rekan yang lain. Dan yang barusan beri testimoni ini ada itu saya nih ya. Shalom. Halo Mito, ya apa kabar? Ya saya juga mirip-mirip mengalami kebutaan itu di usia dewasa ya. Oh ya. Waktu semester 4 di perguruan tinggi begitu kurang lebih. Saya kena penyakit peradangan bola mata, bahasa medisnya uveitis plus katarak. Dan setelah menjalani operasi, ternyata gagal operasi sehingga saya jadi tunanetra. Begitu Pak Stevi, Kak Stevi. Ya Mel. Boleh dibantu?
Apa yang Pak Banu lakukan, Pak, setelah mengalami keadaan itu, Pak? Pertanyaan Melisa. Oh iya ya. Ya saya tentunya nggak ada orang yang bersuka cita ya dengan kondisi ini. Saya bersedih hati, bahkan bisa dikatakan saya marah kepada Tuhan ya. Kalau ke orang tua saya nggak terlalu banyak tuntutan karena orang tua saya rasakan banyak berbuat, memperjuangkan supaya saya kembali melihat gitu. Saya dulu juga pernah, kejadian ini kan 20 tahun lalu saya alami ya. Jadi 20 tahun yang lalu kalau kita makan obat, satu obat harga 27.000 tuh cukup mahal gitu. Waktu itu saya makan harus 3 kali sehari. 20 tahun yang lalu tuh lumayan berat, tapi itulah namanya orang tua ya. Kasih setia orang tua itu nggak terbatas. Kalau boleh tahu Om, boleh tahu umur berapa Om? waktu itu saya semester 4 di perguruan tinggi. Oh, Jadi sekitar 20-an lah. Bentar, nak, kecilin, bentar. Papa mau, bentar. Sekitar 20-an. Ini siapa? Kak Vera ya? Siapa? Kak Melisa. Oh, Kak Melisa. Ya. Oh iya. Pak Banu, maaf Pak. Kak Melisa. Pak Banu, maaf, saya boleh tanya nih Pak? Mohon Iya. izin. Ini Pak. Pak, maksudnya peradangan itu gimana Pak? Apakah itu suatu penyakit keturunan atau karena virus atau seperti apa Pak ya? Soalnya saya juga operasi retina Pak yang kanan ini Pak. Terus terang mata saya yang kanan juga nggak berfungsi dengan baik karena retina saya ini tipis sehingga robek. Tapi operasinya belum berhasil. Saya ingin tahu ada maksud peradangan mata itu kenapa penyebabnya dan apakah itu keturunan atau gimana Pak ya? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau faktor genetik diurut ke atas, nggak ada juga sih leluhur yang mengalami kebutaan. Diagnosa dokter itu memang berbeda-beda ya. Dokter waktu itu di salah satu rumah sakit berpendapat bahwa saya lagi remaja sering naik motor. Zaman dulu itu kan belum kayak sekarang harus atau wajib pakai helm ya. Kalau dulu tuh nggak pakai helm, jadi seringkali mata ini kena kotoran debu, mungkin pasir-pasir kecil. Lalu kalau gatel itu dikucek-kucek tuh enak, gatel-gatel enak loh. Kalau teman-teman pernah ngalamin ya, mata gatel-gatel enak dikucek-kucek, makin lama dikucek makin enak. Nah itu nggak boleh Kak Melisa, lama-lama mengakibatkan peradangan di bola matanya. Atau terjadi retinitis. Retinitis itu sebenarnya peradangan bola mata. Cuman banyak istilah kan. Ada kalau saya uveitis. Mungkin Mas Tevi itu retinitis. Retinanya. Jadi kurang lebih sih begitu. Nah, ternyata operasi itu bukan jadi solusi ya. Gagal juga saya. Cuman waktu itu saya dioperasi setelah mata kanan dulu baru ke kiri. Kiri kena juga dioperasi. Demamnya apa ya Om? Gimana Kak Melisa? Demamnya apa ya Om? Nah kalau penyebabnya dokter sendiri juga masih belum menemukan. Tadi ada yang bilang karena kena kotoran atau debu, gatel, digaruk-garuk, dikucek-kucek begitu, lama-lama meradang. Tapi ada juga yang berpendapat ini dari sakit gigi, dari gigi yang seringkali sakit gitu kan. Saya lebih kalau saya sendiri sih berpendapat kayaknya lebih tepat ke situ ya, karena saya dulu lagi kecil kurang bagus merawat gigi, seringkali saya sakit gigi ya kan, makan yang manis-manis dan lain sebagainya.
Sehingga kalau saya sakit gigi tuh sampai kerasa ke kuping, mata tuh sampai berair. Aduh, nggak tahu lah kalau sakit gigi tuh bener-bener gak enak. Jadi mungkin gitu ya, Oh, gitu ya. Kak Melisa. Oh, terima kasih, Om. Sama-sama. Ya, Ada yang Terima mau kasih Pak ditanyakan? Banu. Ya. Tapi yang jelas kalau saya sedikit bagikan, kehidupan saya jadi orang buta lebih dari 22 tahun. Karena saya sekarang ini usia 48 ya. Lebih dari 22 tahun. Dan saya melihat mungkin sekitar 21 sampai 22 tahun. Saya berbagi cerita, kesaksian bahwa seperti tadi ya Kak Reni bilang, memang saya menikmati kasih setia Tuhan itu lebih ketika saya disabilitas ini. Bahkan perkara-perkara ajaib, mujizat-mujizat Tuhan itu saya rasakan pada saat kebutaan saya. Banyak hal yang mustahil. Ya, salah satu contoh, salah satu aja dari sekian banyak yang Tuhan lakukan, saya pernah belajar terapi pijat ke China. Bukan dari hasil keringat saya, atau bukan dari uang orang tua saya. Tapi Om? itu bukan dari hasil keringat saya, atau bukan dari hasil upaya atau uang dari orang tua. Saya dapat berkat, saya mijat seseorang dan dialah pernah menyekolahkan saya ke China untuk belajar pijat. Itu antara lain berkat Tuhan yang saya terima. Saya juga pernah Tuhan buat menjadi ketua panitia untuk kunjungan presiden. Waktu itu zamannya Megawati ke Wiataguna. Wah, banyaklah hal-hal lain yang Tuhan lakukan sehingga meneguhkan saya, meyakinkan saya bahwa kebutaan saya memang sungguh-sungguh bukan kutuk. Kebutaan saya sungguh-sungguh bukan kutuk, tapi kebutaan saya memang sungguh-sungguh jadi berkat Tuhan buat saya. Itu sebabnya kalau sekarang orang banyak, ayo mau berobat nggak ke sana? Saya jujur aja, hati kecil saya nggak terlalu antusias. Hah? Udah malam. Males? Ya, males ya. Jadi udah nggak antusias karena saya tahu Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan yang setia. ya. Banyak perkara ajaib yang mungkin juga saya dulu kebetulan kuliah semester 4 itu, teman-teman saya juga banyak yang menyelesaikan kuliahnya. Pernah terjadi reuni ya, ngobrol-ngobrol, cerita. Banyak juga di antara mereka belum pernah keluar negeri. Atau adik saya sendirilah. Kami berenam kakak beradik. Puji Tuhan, 5-5-nya adik saya S1. Masih ada juga di antara mereka belum pernah menginjak keluar negeri dari kerjaan mereka kah, dari apa gitu. Tuhan, sekalipun saya jadi tukang pijat, saya pernah menghantarkan orang tua saya bisa bersalaman dengan presiden karena anaknya yang tukang pijat dan buta ini menjadi ketua panitia kunjungan presiden. Jadi itu satu. Orang boleh tahu Om ambil apa Om? Kuliahnya Om? Kuliahnya? Saya ambil agronomi BDP. Kebetulan saya kuliah di Institut Pertanian Bogor. Oh. Ya, saya ngambil agronomi atau BDP, budidaya pertanian. Om hebat nih Om. Ya, sama-sama. Jadi begitu Pak Stevi. Ya. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih banyak Pak Banu. Jadi begitu luar biasanya Tuhan memproses kehidupan Pak Banu. Justru dalam keadaan yang mungkin dianggap orang sebagai kondisi yang buruk,
tetapi justru itu dipakai oleh Tuhan untuk bisa memuliakan Tuhan ya. Pak Banu bisa berkesempatan bahkan bertemu dengan Presiden Megawati, itu sesungguh yang luar biasa, pengalaman yang luar biasa. Dan Pak Banu juga mengalami sebuah keteguhan, sebuah keyakinan bahwasanya di dalam Tuhan kita akan dapat melakukan segala perkara karena Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Terima kasih banyak Pak Banu untuk sharingnya. Saya masih memberikan kesempatan mungkin kepada Kak Risma, boleh? Silakan Kak Risma, apakah masih di jalan Kak atau sudah di rumah ini? Halo Kak Risma, mungkin masih di jalan ini ya. Silakan saya beri kesempatan lagi untuk Bro Edwin, mungkin ada yang mau ditambahkan mengenai pengalaman ini tentang keteguhan di dalam rencana Allah. Mungkin ada yang bisa di-sharingkan lagi. Iya, ini sama juga. Saya juga mengalami di mata juga yang di kanan ya. Waktu retina saya yang kanan lepas ini robek. Saya 2 kali operasi kan juga gagal. Bahkan teman saya setelah operasi yang kedua itu kan besuk saya di rumah sakit. Dia bilang dalam bahasa Jawa ya, saya mohon izin ini pakai bahasa Jawa. Awakmu iso ta duwe bojo nek motomu kayak ngene iki. Translate, Bro. Ya, kalau saya translate itu bisa tak kamu punya istri kalau matamu yang kanan ini cacat gitu, seperti itu. Terus terang itu menghantam saya ya. Itu kalau operasi saya ini gagal saya enggak masalah. Maksudnya saya terima, tapi kena pukulan seperti itu entah gimana roh jahat apa yang memasuki teman saya sehingga berkata seperti itu ya. Saya sampai shock ya, man. Ya saya bawa dalam doa lah ya, puji Tuhan, Tuhan beri saya kemurahan, saya bisa diperkenankan untuk bisa menikah ya. Dan saya ingat satu hal sih di ayat di Alkitab ya, bahwa dalam kelemahan kita itu justru dari situ kuasa Tuhan itu tampak. Memang itu nyata terjadi bagi semua orang yang percaya, yang mengasihi Allah, dan Allah juga mengasihi kita semua. Seperti itu. Amin. Jadi memang kita harus punya pandangan bahwasanya bukan berarti kita mengikut Tuhan kemudian semuanya baik-baik saja. Itu adalah pandangan yang keliru, pandangan yang manja sekali. Karena ketika kita berpikir seperti itu, kalau ada sesuatu yang kurang baik menurut kita, kita anggap Tuhan itu lalai terhadap janjinya. Kita bisa menganggap Tuhan itu curang. Tetapi milikilah pandangan yang dari firman Tuhan, bahwasanya kita memang diizinkan satu kali di dalam lembah kekelaman, tetapi Tuhan tetap menyertai kita dan membawa kita meraih kemenangan demi kemenangan. Puji Tuhan, saya sangat diberkati Tuhan dengan kesaksian dari teman-teman. Mungkin Kak Fandi mau menambahkan, Kak Fandi? Saya sedikit ya. Baik. Saya pernah juga mengalami bagaimana rencana Tuhan itu memang luar biasa ya. Kita tidak bisa menduga. Memang semenjak pertama kali saya juga menjadi seorang tunanetra itu kan dari lahir ya. Gitu. Saya jadi tunanetra umur 9 tahun gitu. Saya awalnya memang kecewa sih. Kenapa saya kecewa? Karena kalau saja saya memang dari lahir ditakdirkan sebagai seorang tunanetra, mungkin tidak merasakan kecewa yang yang sangat lah gitu. Tapi kenapa ini pemikiran saya pada saat itu ya. Tapi kenapa kok saya dikasih kesempatan untuk menikmati indahnya dunia ini, bisa melihat bagaimana sih indahnya dunia ini. Begitu saya sudah menikmati, mengalami itu semua, tiba-tiba ketika umur 9 tahun saya sakit gitu. Dan
Pada saat itu saya mengalami penderitaan yang luar biasa ketika umur 9 tahun itu. Saya sakit selama 3 tahun. Dari umur 9 tahun sampai umur 11 tahun. Itu 3 tahun. Nah, pada saat itu kan saya masih waktu itu hidup di kampung, jauh dari fasilitas kesehatan. Pokoknya masih susah lah diakses untuk kesehatan gitu. Jadi pada sakit itu saya mendapatkan pengobatan yang seadanya. Tapi ketika 3 tahun itu saya menderita, semua orang, bahkan keluarga saya pun menduga bahwa saya tidak mungkin selamat lah gitu. Harapan untuk hidup itu tipis banget. Karena memang sudah sakitnya yang luar biasa sekali gitu. Menderita banget. Yang tadinya saya kuat, dan pada saat itu saya tiba-tiba lemah gitu. Saya seperti bayi yang baru lahir lah gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Semua orang setiap hari itu yang lewat di depan rumah, yang mampir ke rumah itu pada ngomong bahwa ini tidak bisa tidak bisa bertahan lagi. Paling tinggal tunggu jamnya aja gitu, akan jadi seperti ini. Semua orang pada menduga seperti itu. Tetapi disinilah saya merasa bahwa Tuhan itu punya rencana yang luar biasa dalam hidup saya. Ternyata walaupun kita menderita bagaimanapun, kalaupun Tuhan ikut campur tangan dalam setiap kesulitan kita, dalam penderitaan kita, itu pasti akan terjadi di luar dari bayangan kita atau di luar dugaan kita. Kenapa begitu? Karena yang tadinya orang menduga bahwa saya tidak punya harapan untuk hidup sampai sekarang ini, tetapi Tuhan punya rencana lain. Karena kasih Tuhan, karena berkat Tuhan, karena penyertaan Tuhan, maka saya bisa melewati penderitaan itu dan saya bisa kuat sampai sekarang ini. Saya yakin apa yang saya rasakan pada saat itu dan sampai sekarang ini bukan karena kehebatan saya dan bukan karena bagaimana perjuangan keluarga saya untuk mengobati saya dan merawat saya, tetapi itu semua karena campur tangan Tuhan. Itu sih yang saya dapat begitu, Mas Devi. Terima kasih. Jadi luar biasa ya, support dari keluarga, terutama kekuatan yang dari Tuhan itu yang membuat Kak Fandi sampai sekarang ini menjadi kuat di dalam Tuhan ya. Terima kasih banyak Fandi untuk sharingnya. Terima kasih untuk kita semua. Kita akan akhiri, kita akan berdoa, firman dan juga tutup diskusi ya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dengan Engkau menyatakan kebaikan-Mu bagi kehidupan kami. Engkau telah menyatakan firman-Mu supaya kami boleh semakin teguh berdiri di dalam pegangan Allah. Supaya kami boleh memahami apa yang sesungguhnya kebaikan itu bagi kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau telah menyertai kami, Kau telah memberikan urapan-Mu kepada kami sekalian. Kami boleh men-sharingkan dengan baik Tuhan, kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur kiranya firman-Mu terus bekerja di dalam kehidupan kami. Roh Kudus akan membawa kami di dalam seluruh kebenaran Allah. Dan kami bersyukur Tuhan, kami percaya kami memiliki pengharapan bahwa satu kali kelak jika Engkau datang, kami tidak akan mengalami disabilitas lagi, tetapi kami akan mengalami kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang kekal. Kami mengalami tubuh yang mulia, balikan pada awal mula Engkau menciptakan kami. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Amin. Baik, kita akan mendengarkan beberapa permohonan doa. Untuk Melisa, mungkin bisa di-unmute dulu ya, Mel, supaya tidak. Iya, makasih Melisa. Betul ya. Ya, makasih.
kita akan berdoa bagi ada beberapa permohonan doa. Ada bantuan doa dari Bapak Yusuf Hendrawan yang akan menjalani operasi tanggal 6 Oktober. Kiranya Tuhan menyertai proses operasinya. Kemudian bantuan doa untuk Ibu Jane Mulyono yang lagi opname di Rumah Sakit RKZ di Surabaya, supaya Tuhan juga tolong. Kemudian ada beberapa ucapan syukur, perpanjangan usia untuk Bapak Jonathan Budiono tanggal 1 Oktober 2021. Kemudian ada ucapan syukur ulang tahun pernikahan Bapak Samuel Sirait dan Ibu Ayu pada tanggal 2 Oktober kemarin. Kemudian perpanjangan usia untuk Ibu Grace Uot hari ini tanggal 3 Oktober 2021. Kemudian ucapan syukur untuk perpanjangan umur Bapak Boy Octavianus tanggal 1 Oktober dan sekaligus ulang tahun pernikahan dari Bapak Boy dan istri Bu Foni tanggal 3 Oktober. Kemudian yang terakhir, ucapan syukur untuk perpanjangan umur Bapak Victorico Budiono hari ini tanggal 3 Oktober. Mungkin ada dari saudara-saudara yang ingin didoakan, silakan bisa menulis di chat atau membuka mic-nya. Masih tunggu. Halo, Kak Stevi. Iya, Kak Risma. Aku mau didoakan. Ya. Ini aku tadi yang Ustaz yang tadi di grup berkat. Dan aku punya buku itu kan yang belum terjual tuh banyak. Ya. Mau doakan supaya kerupuk-kerupuk itu bisa terjual di rumah. Itu Apa aja. yang dijual? Sorry, enggak ada. Terima kasih. Halo Kak Risma, yang dijual apa tadi? Halo, Kak Risma. Mungkin ada yang bisa bantu tadi apa ya yang dijual ini? Ya Kak. Halo Kak Step. Suaranya ya, tadi yang aku bilang tadi, kedengeran nggak? Kedengeran nggak yang tadi aku bilang tadi? Belum. Coba diulang. Oh iya. Jadi tolong doakan. Aku ada dagang kerupuk tuh banyak di rumah. Supaya suaranya ini di Jakarta. Terima kasih. Coba di chat aja Kak ya. Tolong di chat Kak ya. Jual kerupuk kayaknya atau buku ya mirip-mirip. Oh iya. Oke. Kerupuk. Oke, siap. Sorry. Halo? Mirip-mirip. Ya. Makasih Kak Fandi infonya. Yuk. Oke ya. Bukan buku. Kerupuk ya, bukan buku ya. Iya, kerupuk. Oh, gitu. Oke Kak. Mirip-mirip sih kedengarannya. Terima kasih Kak Fandi, terima kasih Kak Fandi. Oke, ya. Baik. Doakan buat kesehatan saya juga, gitu Kak Stevi. Supaya saya sehat, sahabat berjalan lancar, itu aja Kak. Ya. Oke, terima kasih banyak Kak Risma. Saya mohon dukungan doa juga, boleh? Pak Banu, ya silakan. Saat ini saya mewakili keluarga sedang menjalani proses hukum persengketaan tanah di Polda Jabar. Jadi mohon dukungan doa supaya saya diberikan kemampuan oleh Tuhan dan rival kami juga diberikan kesehatan, diberikan juga kelembutan hati ya. Begitu. Dan saat ini juga saya dapat tugas nih dari orang tua untuk mengurus aset orang tua, menjual tanah rumah dalam kondisi COVID ini memang nggak gampang ya. Betul Pak. Saya juga bersyukur sudah ada peminat, tinggal penyelesaian administrasi serta proses notarialnya. Semoga Tuhan membuat segala sesuatunya lancar. Amin. Oke Pak, siap Pak. Salam Kak Stevi. Ya Kak Fandi. Saya titip pokok doa juga
pertama mohon kesehatan dan juga mohon kelancaran dari usaha saya. Oke. Dan juga mohon kesehatan untuk kedua orang tua saya. Ya. Terima kasih Kak Stevi. Baik. Shalom Kak Stevi. Ya, Kak Reni. Ya, saya juga mohon didoakan. Yang pertama kesehatan supaya mah saya sembuh gitu loh. Oh, ya. Terus yang kedua, sekarang ini saya kan lagi menulis buku, mohon doanya supaya lancar, supaya jadi lagi bergumul biaya pencetakan ini Kak Stevi. Okay. Mohon didoakan supaya Tuhan buka jalan. Ya. Itu aja. Terima kasih. Oke, baik. Bapak ada lagi? Ya, kalau sudah tidak ada, kita akan berdoa ya. Mungkin saya bisa minta bantuan untuk Saudara Edwin. Bro Edwin berdoa untuk pemerintah bangsa negara kita juga yang masih terdampak pandemik, kemudian juga doa juga untuk keamanan negeri ini. Ya, Melisa. Kenapa Melisa? Kenapa? Sorry, Melisa. Apa-apa kurang jelas? Kaida bukan? Kaida. Apa Kaida? Supaya apa? Kak Ida bisa ada komunikasi gitu Kak sama Melisa. Oh ya. Kontak-kontakan lagi gitu ya. Ya Mel. Saya bawa dalam doa ya. Oh ya. Oh, buka WA-nya, bukannya buka WA ya. Oke, Melisa. Mungkin juga dia ada beberapa alasan Mel. Jadi mungkin Melisa juga sambil memohon doa juga sambil ini ya, sambil introspeksi ya supaya menjaga perkataan dan perbuatan ya sama Kak Ida ya dan juga teman-teman yang lain ya. Oke Melisa, terima kasih. Bisa di-mute lagi ya. Oke. Ya, Bro Edwin menyambung yang tadi, berdoa untuk negara kita, pemimpin bangsa negara kita, kemudian untuk keamanan, juga proses vaksinasi yang masih berlangsung, kemudian tenaga medis, dan sebagainya ya. Doa syafaat untuk bangsa kita. Kemudian saya minta Kak Reni apakah bisa mendoakan untuk persekutuan gereja-gereja Tuhan, mendoakan para hamba-hamba Tuhan yang melayani baik itu di gereja maupun para misionaris yang memberitakan Injil di seluruh pelosok Indonesia maupun sampai ke seluruh dunia. Apakah bisa Kak Reni? Ya, siap. Oke, jadi nanti setelah Bro Edwin berdoa untuk bangsa negara, kemudian Kak Reni langsung lanjut ya. Kemudian nanti saya akan terakhir tutup dalam doa syafaat dan doa berkat. Dipersilakan Bro Edwin. Oke, mari saudara kita satukan hati, kita berdoa. Shalom, selamat sore ya Allah Bapa.
Tuhan Yesus dan Allah kami, Roh Kudus, ampunilah dosa kami semua. Dengan segala kerendahan hati, saya mengucap syukur atas penyertaan Tuhan Yesus sehingga pada ibadah pada sore hari ini, dari awal pertengahan sampai saat ini bisa berjalan dengan baik, Tuhan. Saya merasa terberkati dengan kesaksian dari saudara saya, saudara Reni, saudara Fandi, dan juga Pak Banu. Tuhan Yesus, dengan segala kerendahan saya mohon kiranya Tuhan Yesus mencurahkan kesehatan pada kami semua, peserta ibadah ini, agar dapat menjadikan sarana berkat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dan secara khusus saya juga mendoakan bangsa kami yang tercinta ini, bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, saat ini bangsa kami sedang mengalami pandemi, Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus turut campur dalam permasalahan ini agar bisa diselesaikan dengan baik. Tuhan Yesus beri pada setiap warga negara kami, warga negara Indonesia, Tuhan Yesus berikan Roh Kudus agar terbuka pikirannya. Bagi yang tidak ingin vaksin, kiranya Tuhan Yesus berikan kesadaran, Tuhan Yesus, sebab hanya melalui vaksin Tuhan Yesus dapat permasalahan COVID ini dapat terselesaikan. Secara khusus saya juga berdoa untuk proses pendistribusian vaksin, Tuhan. Jauhkanlah dari pihak-pihak yang ingin memecah belah, yang ingin mengacaukan jalannya distribusi vaksin ini, Tuhan Yesus. Gagalkanlah setiap rencana mereka. Dan saya juga memohon Tuhan Yesus memberikan keamanan untuk bangsa Indonesia ini. Jauhkanlah dari pihak-pihak maupun oposisi pemerintah yang ingin memberikan perpecahan, Tuhan Yesus. Gagalkanlah setiap rencana dan tindakan mereka, Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati bangsa negara kami ini, agar melalui bangsa kami ini, terutama kami, Tuhan Yesus, umat-umat pilihan Tuhan, nama Tuhan Yesus bisa dipermuliakan. Doa ini akan diteruskan oleh saudara kami, Reni. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk gereja-gerejamu dimanapun Tuhan yang Engkau percayakan untuk melayani Engkau. Tuhan, campur tanganlah di setiap pelayanan di gereja-gerejamu, khususnya di Indonesia ini. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, misionaris yang Engkau utus sampai ke pelosok-pelosok dimanapun di tanah air. Tuhanlah yang melindungi mereka, juga menguatkan mereka, memberi mereka hikmat, dan juga berikan Tuhan mereka kepandaian dalam melakukan pelayanan di dalam dimanapun Engkau utus mereka, Tuhan. Dan biarlah Tuhan gereja-gerejamu semakin bertumbuh berkembang untuk menjangkau jiwa-jiwa supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan di atas bumi Indonesia ini. Tuhan berkati semua hamba-hamba Tuhan yang tulus melayani Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan, dan juga jauhkan Tuhan segala niat-niat jahat yang mencoba mengganggu pelayanan di gereja-gerejamu atau di manapun di Indonesia ini, Tuhan. Tuhan, jauhkan segala niat-niat jahat dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan biarlah Tuhan di bumi Indonesia ini, Tuhan Yesus semakin dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan bertobat dan juga percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami serahkan gereja-gerejamu hanya ke dalam tangan-Mu saja. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah menyertai kami saat ini Tuhan. Kami akan berdoa bersyafaat bagi Bapak Yusuf Hendrawan yang akan menjalani operasi tanggal 6 Oktober. Kiranya Tuhan menyertai tim dokter yang operasi, memberikan kekuatan kepada Bapak Yusuf Hendrawan sehingga beliau bisa dipulihkan tepat pada waktu yang sudah Engkau tentukan. Kami juga berdoa untuk Ibu Jane Mulyono yang juga opname di Rumah Sakit RKC di Surabaya. Kiranya Tuhan yang akan menolong
menyertai Ibu Jane, memberikan kekuatan dan memulihkan keadaan Ibu Jane seperti yang semula. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga membawa ucapan syukur, perpanjangan umur, beberapa nama dari saudara-saudara yang sudah kami sebutkan, juga perpanjangan ucapan syukur perpanjangan untuk usia pernikahan, juga kiranya Engkau menyertai, memberikan mereka juga semakin boleh mengenal Engkau, juga semakin boleh memanfaatkan kehidupan yang sudah diberikan untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Kau memberkati mereka dan menjadikan mereka berkat apapun di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga memohonkan permohonan doa untuk Kak Reni, untuk lambungnya. Kiranya Tuhan Yesus yang mampu memulihkan lambungnya. Dalam nama Yesus Engkau menjamah dan memulihkan. Terima kasih Tuhan. Juga untuk penerbitan buku Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyediakan, karena Tuhan yang sudah memulaikan, kami percaya Tuhan juga akan menyertai sampai proses penerbitan, sehingga buku ini boleh dibagikan, boleh menjadi berkat bagi semua orang yang membacanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Banu dalam kasus hukum yang sedang ditangani saat ini. Tuhan Yesus, Engkau memberikan hikmat-Mu kepada Pak Banu, juga yang menjadi rival, juga diberikan kekuatan, kesehatan, untuk bisa sama-sama menghasilkan keputusan yang terbaik bagi kedua belah pihak. Tidak ada yang dirugikan, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Banu yang dipercaya oleh keluarganya untuk mengurus aset-aset daripada keluarganya. Tuhan menyertai Pak Banu, memberikan hikmat, kekuatan, untuk bisa mengurus segala sesuatunya dengan baik, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Kak Fandi, untuk kesehatan daripada Kak Fandi, juga kesehatan daripada keluarganya. Tuhan Yesus memberikan kekuatan, kesehatan selalu, menjaga, yang melindungi Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Melisa, mungkin dalam hubungannya dengan Kak Ida dan beberapa teman yang lain, mungkin dalam kondisi kurang baik, sehingga WA-nya harus diblok. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau campur tangan, supaya juga menjamah Melisa, mengubahkan Melisa, supaya dia juga boleh diterima dalam pertemanan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau yang akan memulihkan dan menolong Melisa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kak Risma, juga dalam usahanya yang berjualan kerupuk. Tuhan Yesus, Tuhan yang menjamah, Engkau yang menyertai usahanya. Kami percaya segala jerih payahnya Engkau tahu Tuhan, Tuhan yang menyediakan berkat itu. Terutama saat ini Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang sangat sulit, tapi kami percaya Tuhan Yesus akan menyertai usaha daripada Kak Risma. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memohonkan berkat doa-doa untuk saudara-saudara kami sekalian. Kami juga teringat pada saudara-saudara kami, teman kami, mungkin yang masih mengalami pandemi COVID-19, mereka yang terdampak. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan selalu, memulihkan kondisinya tepat pada waktunya. Juga untuk saudara-saudara kami yang lain, yang mungkin nanti akan menyaksikan siaran tunda di YouTube, Tuhan, apapun pergumulan, permasalahan mereka, Tuhan yang akan menolong. Biarlah Engkau yang menjadi satu-satunya pengharapan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya Tuhan, kami akan merendahkan diri. Kami mau memohonkan berkat-Mu, berkat ilahi yang dari surga, yang sesungguhnya kami ini tidak berlayak. Tetapi oleh karena Engkau sudah memilih kami, Engkau sudah memanggil kami, Engkau juga akan menyertai, supaya kami dalam pilihan dan panggilan-Mu, kami makin teguh di dalam rencana Allah. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menyinari kami dengan berkat wajah-Mu. Engkau tujukan kepada kami Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa yang kekal, juga persekutuan di dalam Roh Kudus-Nya yang akan menyertai kita mulai saat ini sampai pada kedatangannya, sampai selama-lamanya. Terima kasih, kami akan terima berkat-Mu
hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Amin. Catch 'em all.